Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, alhamdulillah nih sudah hadir di hadapan kita Sobat PPATK Bapak Rimawan Pradityo, PhD. Beliau dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan mendapat PhD dari York Universitas Kingdom ya, di Inggris ya. Ya. Sebentar lagi Prof ya. Nah, amin. Insyaallah. Mudah-mudahan doakan ya Sobat PPATK. Nah, 2 bulan lagi kita akan mendapatkan presiden baru nih. Dan kita mau tahu nih Sobat PPATK dari Pak Rimawan tuh ke depan ekonomi kita seperti apa? Apakah baik saja atau memang ya ada gejolak ya? Nah, kita lihat perspektif ekonomi kita, Bapak Rimawan Pradityo. Gimana nih Pak Rimawan ya? Ya. Ekonomi kita ke depan nih. Dan dari sekarang tuh memang banyak gejolak ya, tapi alhamdulillah masih bisa tertangani lah gitu ya. Nah, ini ke depannya kita seperti apa ini? Ya, ini terima kasih Bang Fius. Jadi kalau kita lihat memang perekonomian kita tidak pernah lepas dari situasi saat ini, tidak pernah lepas dari dampak COVID juga. Iya. Jadi dampak COVID itu memang membuat perekonomian mengalami kontraksi. Nah, problemnya adalah pertanyaan berikutnya adalah apakah perekonomian kita sekarang ini sebenarnya sudah kembali lagi seperti pra-COVID? Jawabannya belum. Sebenarnya belum balik seperti yang dulu pra-COVID. Jadi misalkan kalau kita lihat, tapi pertumbuhan ekonomi lumayan juga. Iya, lumayan. Tapi kalau kita lihat misalkan penerbangan aja ya, penerbangan itu masih 60% sebenarnya, 60-65% dari yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan juga bagaimana upaya untuk kembali lagi seperti zaman pra-COVID itu memang membutuhkan waktu. Nah, yang kedua kemudian adalah sekarang ini terjadi deflasi, sudah 4 bulan ini terjadi deflasi, kemudian juga penurunan kelas menengah. Nah, kenapa selama ini seperti ini? Ya karena sebenarnya bagaimana ketika setelah pandemi itu seharusnya yang dilakukan itu ada menengah itu sampai 16% ya. Ya, dan ini kan seharusnya yang dilakukan adalah memberikan insentif yang besar kepada mereka sebenarnya sejak awal pasca pandemi. Tapi kayaknya kita tidak seperti itu. Ini yang jadi masalah. Nah, problem kita ketika setelah ada pandemi itu, apa yang terjadi sih sebenarnya? Yaitu adalah meningkatnya sektor informal. Sektor formalnya cenderung mengalami kontraksi, dan sekarang lebih lagi karena ada beberapa PHK dan lain sebagainya. Maka sektor formalnya akan lebih kontraksi, sektor informalnya naik. Nah, problem di Indonesia itu salah satunya adalah sektor informal ini kontribusinya kepada GDP sudah sampai 60-an%. Lebih besar ya? Sangat tinggi. Iya, lebih sangat besar tinggi. dari sektor formal. Gitu. Iya. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan PPATK ini, nah ini sebenarnya tantangan gitu Pak. Ya, karena tadi size dari sektor informal itu meningkat. Ketika sektor informal ini meningkat, maka tentunya pendeteksian dari kemampuan deteksi dari PPATK tidak seperti yang kalau mereka berada di sektor formal, kan tentunya begitu ya. Nah, jadi, ini tantangan. Peningkatan sektor informal itu signifikan nggak dengan peningkatan kejahatan yang dilakukan? Nah, itu kami belum tahu, kita belum bisa melihat itu ya. Tetapi semakin banyak sektor informal tentunya dan semakin yang menjadi concern lagi adalah apakah kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan itu melewati perbankan atau tidak. Kalau itu tidak, jadi lebih banyak cash basis. Ini kan jadi masalah lagi nih bagi PPATK kan. Dan bahkan semua FIU di dunia itu kan musuhnya. Ya, sektor informal tadi kan memang benar lebih besar sekarang ini gitu ya dari yang formal. Tapi kan biasanya kecil-kecil dia. Iya, dia kecil-kecil. Memang dia kecil-kecil. Yang menjadi masalah lagi sebenarnya adalah sampai saat ini kita itu sudah meratifikasi UNCAC,
di tahun 2003. Jadi UNCAC itu United Nations Convention Against Corruption. Kita bahkan sudah mengakomodasinya di Undang-Undang 7 tahun 2006 bahwa kita akan mengimplementasikan seluruh rekomendasi dari UNCAC. Faktanya sampai sekarang itu masih ada yang saya sebut sebagai unregulated corruption. Korupsi yang tidak terregulasi. Salah satunya adalah korupsi sektor swasta. Nah, ini bagian informal tadi. Ini bukan bagian beda lagi. Ini beda lagi. Tapi kita memiliki, saya ingin menunjukkan ada sisi informal ini meningkat, tetapi di sisi yang lain juga banyak hal yang harusnya kita regulasi itu belum kita regulasi. Jadi khususnya aneh yang di privat ya. Iya, aneh nih. Jadi maksud saya begini, kita itu kalau kita bandingkan antara kita dengan Malaysia, kita kalah dengan Malaysia. Mohon maaf. Ya, jadi Malaysia itu menandatangani UNCAC itu tahun 2008, 5 tahun setelah kita. Kita tahun 2003 kan Bang. Nah, cuma masalahnya di tahun 2018 apa sih yang dilakukan oleh Malaysia? Itu merevisi undang-undang KPK-nya mereka agar kemudian bisa masuk ke sektor swasta. Bagaimana dengan di Indonesia? Di 2019 yang terjadi adalah revisi undang-undang untuk melemahkan KPK. Itu satu. Yang kedua adalah 4 jenis unregulated corruption tidak pernah diutek-utek, tidak ada upaya untuk memasukkan korupsi sektor swasta misalnya. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Seberapa besar sih sebenarnya korupsi sektor swasta? Dari database yang kami bangun dari 2001 sampai 2015. Itu korupsi sektor swasta itu senilai 59% dari total korupsi. Total korupsi. Ya. Nilainya kira-kira berapa itu? Itu waktu itu sekitar 203,9. Itu kerugian keuangan negara ya. Triliun. Triliun. 203,9 triliun. Oke. Tapi itu baru kerugian keuangan negara. Nah, belum lagi ya. Trennya sekarang kan kita sudah menggunakan biaya sosial korupsi atau kerugian perekonomian negara. Nah, ini hanya Gusti Allah yang tahu. Kira-kira. Ya, karena jumlahnya begitu besar. Gitu. Jadi kalau kita lihat kasus yang terjadi sekarang yang sedang dalam persidangan, kasus timah misalkan, itu 271 triliun. Ini satu perusahaan. Itu satu entitas bisnis, ya. Entitas bisnis dan kemudian di situ banyak yang terlibat tentunya. Itu 271. Itu kerugian perekonomiannya karena ada kerusakan lingkungan ya. Kalau ditotal dengan keuangan negara kalau tidak salah kasus itu 300 ya, kan begitu. Itu satu kasus. Swastanya banyak. Nah, tetapi ini tidak masuk ke dalam belum masuk ke dalam undang-undang kita. Gitu. Belum di-cover oleh aturan yang ada. Ini masalah. Masalah lain lagi adalah nanti kalau kita dalami yang swasta-swasta itu menarik lagi gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara BUMN dengan swasta, pertanyaannya, mana sih yang GCG-nya lebih bagus? Ya mohon maaf, GCG-nya BUMN itu jauh lebih bagus. Karena mereka terukur dan ada yang melakukan audit dan segala macam gitu. Karena apa? Karena mereka bagian dari sektor publik dan di situ korupsi sektor publik itu undang-undangnya mengamanatkan itu. Sehingga mau tidak mau mereka harus menciptakan sistem GCG-nya harus bagus. Dan ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh TII di tahun 2017. Transparansi Internasional Indonesia. Nah, ketika saya di 2017 itu diberitahu teman-teman TII, awalnya tuh saya apa iya sih gitu. Masa yang swasta nggak kayak begitu? Waktu itu saya belum banyak melakukan riset terkait dengan korupsi di sektor swasta. Ini biar sobat PPATK tahu nih Pak. Contoh konkret ya, korupsi di sektor swasta itu apa misalnya? Nah, begini, sebenarnya korupsi sektor swasta itu banyak, tapi kalau kita bicara di dalam ranah hukum di Indonesia, maka di situ harus ada keterlibatan dari sektor publik juga. Jadi misalkan orang menyogok gitu ya, misalkan masalah perizinan deh, harusnya nggak dapat izin, dapat izin. Tapi caranya gimana? Caranya dengan melakukan bribery gitu. Nah ini swasta terlibat sebenarnya di situ. Nah ini yang kalau kita lihat apakah itu banyak? Jadi misalkan kalau dari sisi itu kan KPK sudah bisa ngejar. Iya. Dari sisi aturan hukumnya. Aturan hukumnya iya, tapi lebih banyak pada saat itu ya sebenarnya sebelum tahun 2020 itu yang dihitung hanya kerugian keuangan negaranya saja. Oke, jadi tidak lebih dalam lagi. Ya, jadi
atas perbuatan. Jadi kalau kita membicarakan tentang biaya sosial korupsi, itu membicarakan tentang kerusakan perekonomian, kerugian yang terjadi dalam perekonomian, itu belum. Yang dihitung hanyalah kerugian keuangan negara. Padahal keuangan negara itu jauh lebih kecil daripada perekonomian, gitu. Dan bisa 1:10 ya? Bisa. Kalau kita lihat di sektor kehutanan misalnya ya. Oh, sektor kehutanan itu bahkan bisa 1:18, Bang. 18. 1:18, Bang. Kalau kita bicara kehutanan udah lingkungan hidup, Bang, itu bisa 1:18. Jadi bisa dibayangin nih korupsinya katakanlah berapa ini, katakanlah 200 M. Ya coba aja kalikan 18. Ya, ini tergantung ya nanti. Tapi angkanya memang besar seperti itu karena memang dampak lingkungan itu, kalau lingkungan itu rusak gitu ya, itu mengembalikannya kan harus kembali lagi. Itu nggak semudah yang kita bayangkan. Puluhan bahkan ratusan tahun. Bisa ratusan tahun. Jadi misalkan terumbu karang rusak, silahkan kalau mau diperbaiki. Tapi itu kita sampai wafat nanti berkali-kali dihidupkan lagi, wafat lagi, hidupkan lagi, wafat lagi. Belum tentu terumbu karangnya itu balik gitu masalahnya. Nah kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan? Nah, ini ada satu hal yang perlu kita apresiasi terlebih dahulu nih dari PPATK. Ini saya salut nih ke PPATK. Berhasil membawa Indonesia yang dulunya, kalau nggak salah 2005 ya Bang, yang kita masuk ke dalam list negara yang dicurigai itu ya. Gitu ya. Sampai waktu itu saya masih di Inggris, saya masih ingat tuh bagaimana ada orang Indonesia baru mendarat, kartu kreditnya nggak bisa dipakai Bang. Karena dari Indonesia kan gitu ya. Nah, dan LC kita juga tidak diakui. Tidak diakui sehingga ekspor susah kan gitu. Tapi sekarang kita bisa berbangga di tahun 2023 Indonesia bisa masuk ke dalam anggota FATF yang ke-40. Ini kami beri apresiasi. Ini acung 2 jempol Bang untuk PPATK. Tapi itu bukan untuk PPATK semata, tapi lebih kepada Indonesia. Indonesia, betul. Karena semua stakeholder kita semua mendukung, ya, harus terlibat. BI, polisi, jaksa, dan tentu semua lah ya, masyarakat dan lain-lain yang. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan ke depan? Ini adalah kalau menurut saya kita harus menjaga eksistensi kita di FATF. Dan ini harus menjadi komitmen semua stakeholder semua yang ada di Indonesia. Nah, ini yang harus kita dorong. Karena biaya nanti. Jadi mohon maaf nih Bang ya. Kalau kita sampai terlempar keluar dari FATF, itu biayanya jauh lebih besar daripada apapun yang kita lakukan sekarang ini untuk menjaga agar kita tetap berada di FATF. Caranya bagaimana? Ya kita comply terhadap apa yang ketentuan di FATF, dan itu compliance itu tidak merugikan kita kok, itu bagus kok. Wong itu faktornya kemudian adalah upaya untuk mengurangi resiko money laundering dan lain sebagainya. Mana ada yang buruk kan gitu kan. Ini secara institusi akan bagus. Dan dari sudut ekonomi, teori ekonomi itu juga mengatakan begini, bahwa negara yang punya sumber daya yang kaya seperti kita itu belum tentu sejahtera. Tapi negara-negara yang mau memperbaiki sistem institusinya, kelembagaannya, tata hubungannya, governance-nya, dan juga sumber daya manusianya, itulah negara-negara yang mengalami kesuksesan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? 2 hal, memperkuat tata kelola kita. Yang kedua adalah memperkuat atau memperbaiki modal manusia kita. Nah itu juga yang saya baru baca bukunya Why the Nation Fail ya. Bagaimana negara, institusi mampu mengadopsi sesuatu yang terbuka gitu ya, dan pengembangan dari SDM yang ada untuk sebuah kemajuan negara. Ini menarik sekali nih ya Pak Rimawan, bagaimana kedepannya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah dari kondisi-kondisi makroekonomi yang ada itu ya, ini seberapa cepat kita bisa pulih, seberapa cepat kita mampu bangkit ya. Nah ini memang hal yang tidak mudah. Yang kita bicarakan ini adalah sebenarnya hal-hal yang sifatnya struktural. Nah ini mungkin bad news bagi teman-teman yang ada di birokrat dan politisi, karena biasanya birokrat dan politisi ini sukanya quick win.
Nah, di sini yang ingin saya jelaskan adalah, mohon maaf, seribu maaf, yang kita hadapi sekarang nggak ada yang bisa diselesaikan secara quick win. Membangun kelembagaan, memperbaiki tata kelola negeri ini, memperkuat modal kapital kita, itu tidak bisa quick win. Semuanya harus dilakukan dalam jangka panjang, tetapi terus lakukan itu. Karena perhitungannya begini, apapun yang kita lakukan investasi di kedua sektor itu jauh lebih akan menghasilkan akan menghasilkan hal yang lebih besar daripada investasi di tempat lain. Karena dia akan meningkatkan kapasitas dari negeri kita untuk bisa berkembang lebih ke depan lagi. Jadi yang perlu kita renungkan bersama, negeri ini kan, mohon maaf nih Bang, saya mengatakan, dari sejak kita dijajah sampai sekarang itu Bang, struktur ekonominya nggak berubah Bang. Yaitu adalah ekonomi ekstraktif. Sementara negara-negara tetangga kita itu sudah tidak menggunakan ekonomi ekstraktif. Ketika dijajah memang ekstraktif. Pasca dijajah ya ekstraktif karena baru aja merdeka. Tapi setelah itu kan karena keluar dari ekstraktif. Iya. Nah, setelah itu dia keluar dari situ, masuk ke manufaktur, masuk ke jasa. Kalau kita bisa lihat antara kita dengan Korea Selatan itu sebenarnya secara sejarah itu hampir mirip. Merdeka di tahun 45, kita mengalami perang kemerdekaan ya, 49, lalu kemudian ada pemberontakan tahun 50-an itu. Mereka itu mengalami perang saudara di tahun 50 gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mereka melakukan reformasi sejak tahun 90 gitu. Nah, kita tidak melakukan itu. Reformasinya terlambat di 98. Itu pun kita itu hanya melakukan di politik aja ya. Dan tidak kita ada ekonomi. Iya, dan kita hanya melakukan reformasi itu Bang, sebenarnya kalau kita mau jujur, itu efektif itu hanya 7 tahun. Hanya sampai 2005. Setelah 2005 kembali lagi itu ke ekstraktif semua lini ya. Tidak ada perbaikan kelembagaan Bang. Iya. Nggak ada perbaikan kelembagaan. Sementara kalau kita melihat yang namanya reformasi di negara-negara yang lebih maju dari kita, misalkan Singapura itu mulai dari merdeka sampai sekarang mereka selalu melakukan reform, terus mereka melakukan itu. Korea itu sejak tahun 60 sampai sekarang. Inggris itu menjadi negara adidaya setelah melakukan reformasi selama 52 tahun. Kita 7 tahun, 8 tahun sudah malas Bang. Nah, ini fakta dan ini ini masalah kita bersama gitu. Jangan salahin siapa-siapa, tapi ini masalah kita bersama ini. Nah, secara ekonomi ya. Pandangan Pak Rimawan ya untuk Pak Prabowo yang akan sebentar lagi memimpin kita. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau apa yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo beserta kabinetnya, ini yang menarik kemudian. Yang pertama adalah gunakan apa yang disebut dengan evidence-based policy. Evidence-based policy. Ya, jadi kebijakan didasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan dari kajian-kajian yang sifatnya saintifik. Jadi hal ini sudah dilakukan di Indonesia sebenarnya, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Karena pengentasan kemiskinan itu banyak program yang sudah dievaluasi dengan menggunakan apa yang disebut dengan RCT, Randomized Control Trial. Dan itu adalah metodologi yang paling direkomendasikan, dan kalau orang sudah menggunakan metodologi itu, sebenarnya itu adalah metodologi paripurna, sehingga apapun hasilnya itu bisa digunakan untuk kebijakan. Jadi kebijakan berbasis analisis saintifik, ya, untuk membedakan antara mitos dengan realitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian adalah mari kita menurut saya yang perlu Pak Prabowo lakukan adalah memperbaiki tadi aspek kelembagaan kita. Tata hubungan antar manusia di Indonesia, bagaimana antar elemen bangsa, bagaimana antar birokrasi sendiri, ini harus diperbaiki. Salah satunya tadi adalah misalkan apa iya korupsi sektor swasta masih tetap didiamkan? Apa iya kita masih punya unregulated corruption itu dari 2003 kita sudah tanda tangan gitu, sampai sekarang nggak ditangkap, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Apa iya kemudian kisah sukses yang
terjadi di Satgas 115 misalkan waktu itu untuk menangkap menyelesaikan masalah IUUF atau illegal fishing di Indonesia, itu kemudian di tahun 2019 kemudian didiamkan aja, kayak ditinggal aja gitu. Padahal itu kisah sukses, Bang. Itu kisah sukses. KPK juga memiliki kisah sukses yang lain, yaitu adalah KPK punya namanya GNPSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2015-2019, dan di situ KPK itu bisa memetakan semua hal terkait dengan sumber daya alam kita dan bagaimana memperbaiki aspek tata kelolanya. Nah, ini kan tata kelola yang harus diperbaiki tadi itu, ya, yang perlu dilakukan. Dan terakhir, menurut saya yang perlu menjadi komitmen untuk dikembangkan bersama, yaitu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama adalah modal manusianya. Jadi mau tidak mau pendidikan itu harus menjadi yang utama. Dan mohon maaf, hingga saat ini pendidikan dan kesehatan itu dari sudut alokasi anggaran saja, itu belum merupakan yang mendapatkan prioritas yang utama sejak kita merdeka. Intinya istiqomah dalam kebaikan tadi. Iya, istiqomah dalam kebaikan. Tapi satu lagi nih. Ya. Kandidat Prof, doa saya dan Sobat PPATK. Dari sisi penegakan hukum ya terhadap kejahatan di sektor privat tadi itu. Apa yang harus Pak Prabowo lakukan? Yang perlu dilakukan pertama-tama adalah menurut saya perlu landasan hukum dari untuk rekan-rekan APH, terutama misalkan begini. Kalau sekarang 4 rekomendasi dari UNKEK tadi kita masukkan di dalam undang-undang kita, masuk dalam undang-undang kita. Sebenarnya yang perlu direvisi itu adalah undang-undang tipikor, Pak. Undang-undang tipikor kita itu sudah outdated, sudah jadul lah, ya. Yang sudah baik aja dilemahkan tadi. Nah, ya, jadi yang harus diperbaiki itu. Jadi rekomendasi kami itu sejak lama itu adalah lakukan revisi undang-undang anti korupsi. Bukan undang-undang KPK-nya gitu. Tapi kemudian yang direvisi undang-undang KPK-nya kan gitu. Tapi undang-undang anti korupsinya ini yang harus diperbaiki dulu untuk kemudian memasukkan 4 jenis korupsi yang direkomendasikan oleh UNKEK tapi belum pernah masuk di Indonesia, ya, di dalam undang-undang Indonesia. Nah, ini perlu dilakukan. Yang kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan masalah tadi perampasan aset dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Juga yang ketiga yaitu adalah transaksi tunai. Nah, pembatasan transaksi uang tunai. Ya. Oke, Sobat PPATK, luar biasa ya ekonom kita dan Sobat PPATK untuk lebih banyak lagi memahami, mengetahui ya pandangan-pandangan ekonomi dari Bapak Rimawan Prabdityo. Itu bisa baca banyak artikel beliau ya, baik di jurnal dan buku-buku juga banyak ya tulisan Dr. Rimawan Prabdityo. Nah, tadi kita sudah banyak mendapatkan pemahaman, pengetahuan ya terhadap perkembangan ekonomi kita ke depan, apa yang harus dilakukan, dan juga masukan buat Bapak Prabowo ya, Presiden yang akan datang. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?